Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Sebelum kami menyampaikan pengantar diskusi ini, senantiasa kami sampaikan moto daripada komunitas lintas iman agama cinta, yaitu di mana ada cinta, disitulah imanku berlabuh. Di mana ada kebencian dan permusuhan, di sanalah imanku menjauh. Salam damai agama cinta. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memperkenankan kita semuanya pada siang hari ini duduk di dalam diskusi merawat kebinekaan. Meskipun kita berada di virtual Zoom, akan tetapi Gus yakin semua yang hadir di sini, terlebih-lebih narasumber, ya, hati kita dekat meskipun tempat kita jauh, ya, karena melalui Zoom. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bisa memberikan penambahan hasanah wawasan kebangsaan kepada kita semuanya, dan juga nanti hasilnya kita share agar bisa ketuk tular kepada regenerasi kita, agar mereka bisa beragama diselaraskan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bapak Ibu, para peserta, wabil khusus kepada narasumber yang kami hormati dan kami cinta sayangi. Hadir di hadapan kita insya Allah Kiai Haji Hifdullah. Tapi beliau semalam ngebel ke Gus, kayaknya ada bareng waktu Gus kan gitu. Ataupun ada hal tanda kutip lainnya. Sehingga mungkin beliau menyempatkan nanti kalau bisa untuk hadir. Kalau tidak nanti bisa Gus ganti. Dan juga ada Habib Ja'far dan juga ada Ahil Kiram Ibnul Kiram, Dr. Abdul Jamil Wahab MSI ini, ya, cendekiawan Muslim. Beliau di Badan Riset dan Inovasi BRIN dan juga penulis buku. Di antara yang cocok berkaitan dengan tema kita saat ini, tulisan beliau adalah persoalan pendirian gereja di Indonesia yang ditulis tahun 2021 Balitbang Diklat Kemenak. Ucapan terima kasih dan salam kenal kepada Bapak Pendeta Dr. Benny B. Mongkowo, MA MPDK, Mokogao, ya. Maaf, namanya bukan nama Jawa. Ini kayaknya sama dengan Pak Wen ini, ya. Orang Manado, ya. Maaf kalau salah ucap. Dan juga kepada teman seperjuangan, konco lawas, ya, yaitu Pak Weneke NS Ponto. Beliau Ketua Kerukunan Keluarga Kawanua Kota Cilegon, dan juga sama-sama berjuang sama Gus untuk memenangkan 01 di Banten ini. Dan juga kepada Bapak Moderator, Bapak Muhardika Rijanto, mudah-mudahan sudah datang Mas Nurul, ya. Dan juga Ahil Kiram Ibnul Kiram, Habib Ja'far Sodik, yang nanti akan membacakan puisi cintanya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para peserta webinar yang kami cinta sayangi. Dalam prolog kami kali ini, bahwasanya kita sama-sama tahu, di tahun 2022 ini, pemerintah Republik Indonesia mencanangkan Tahun Toleransi Indonesia. Pencanangan ini baik, tapi jangan sampai hanya berupa slogan. Bagaimana langkah cara pemerintah pusat bahkan sampai kepada daerah
dibarengi dengan seluruh anak bangsa untuk sama-sama mewujudkan slogan ini. Slogan kalau hanya berupa slogan tanpa ada realita, maka kata anak-anak muda, kata Mas Nurul itu hanya pepesan kosong kan gitu. Sebab apa? Di tahun 2022 ini masih banyak kita jumpai tindak laku intoleransi. Padahal kita hidup di negeri Bhinneka Tunggal Ika yang menganut asas Pancasila ini. Di mana kita sama-sama meyakini nilai-nilai ketuhanan dan juga nilai kemanusiaan, nilai keberadaban, nilai permusyawaratan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, harapan, tujuan daripada pemerintah untuk tahun 2022 ini mewujudkan tahun toleransi Indonesia, harus sama-sama kita dukung. Justru kenyataannya banyak, khususnya di sekolah-sekolah negeri ya. Kalau kita bicara sekolah khusus seperti madrasah atau pesantren, ya nggak ada problem. Karena siapapun yang masuk sana sudah tahu kalau itu adalah pesantren, kalau itu madrasah. Sehingga mereka punya kaidah-kaidah khusus di dalam berbusana. Nah ini yang aneh di sekolah negeri. Ya, banyak di antara mereka mewajibkan bahkan memaksakan anak didik ini ya berbusana sesuai dengan keinginan atau selera ya daripada guru pendidiknya. Nah, ini juga masuk daripada kaitan intoleransi. Tetapi yang akan kita bahas saat ini yaitu dalam minggu-minggu ini yang sangat trending, yang sangat viral, yang sangat menjadi pembicaraan khayal rame mengenai kejadian intoleransi di Cilegon. Sebagaimana telah Gus tulis dan telah Gus share di berbagai grup-grup WA, kita sama-sama tahu di dalam data resmi negara tahun 2019 mencatat di kota Cilegon ini berbicara tempat ibadah ada 382 masjid. Ini yang tercatat ya. Dan 287 musola di Cilegon. Dan tanpa ada satupun gereja, pura maupun vihara yang tercatat. Ya. Padahal jumlah warga non-muslim di tahun yang sama, tahun 2019 ya, yang tercatat sedikitnya 6.740 umat Kristen atau warga Kristen. Ya, 6.740 warga Kristen. 1.743 warga Katolik. 215 warga Hindu. Dan 215 warga Buddha serta 7 warga Konghucu. Dan mereka semuanya tidak dapat izin atau tidak dapat tempat untuk beribadah ya, atau tidak diizinkan membangun rumah ibadah. Sementara ibadah ini bagian daripada kebutuhan umat manusia. Terlebih-lebih kita hidup di negeri Pancasila yang menjunjung tinggi sama founding father kita, diletakkan ketuhanan yang Maha Esa ini pada sila pertama. Yang mana dalam sila ini kita seluruh rakyat Indonesia harus menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa ada diskriminasi sara. Kalau kita bicara di daerah tersebut tidak ada orang Kristen, Katolik ataupun agama yang lainnya, monggo-monggo saja ya, tidak ada tempat ibadahnya. Akan tetapi di tahun 2019 saja di Cilegon ini lebih daripada 6.000 orang Kristen
dan lebih dari 1.000 orang Katolik. Akan tetapi bertahun-tahun ya mereka tidak pernah mendapatkan izin resmi rumah ibadah. Mungkin ada ya mungkin ngumpet-ngumpet atau izin secara tidak tertulis ya di ruang hotel ataupun apa kan begitu. Kan kasihan sekali. Nah, sahabat karib saya Pak WNK NS Ponto ini hidup ya di Cilegon kurang lebih sekitar 35 tahunan ya Pak Wen ya. Nah, Pak WNK ini bukan kayak Gus hidup di Banten sebagai orang Madura yang beragama Islam. Pak WNK ini terlahir sebagai orang Manado ya. Kalau orang Madura namanya Hasan, Soleh kan gitu. Pak WNK ya orang Manado. Terlahir sebagai orang Kristen. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kesemuanya ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Siapapun punya hak yang sama tanpa ada diskriminasi sara. Ya, tanpa ada diskriminasi sara. Selama ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku telah dilakukan. Seperti Gus, Abi, Umi, asli orang Madura. Tahun pendudukan Jepang tahun 1442 atau 43 hijrah ke Surabaya. Gus tempat tanggalnya Surabaya dan saat ini ada di Banten. Ini kita semuanya punya hak bebas untuk tinggal di mana saja selama kita punya uang, baik itu ngontrak maupun beli tanah. Tapi kalau pakai tanahnya orang Pak Weneke kan gitu ya. Dari mana? Dari Manado ke Cilegon. Ya mungkin diusir orang. Karena beli ya punya hak berarti. Nah, dalam hak ini bukan saja hanya hak hidup. Di samping hak hidup dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, juga hak-hak yang lainnya, yaitu hak sebagaimana yang termaktub dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berarti hak untuk beragama. Dan negara telah mengatur dengan apik agar silih gundih permasalahan intoleran di dalam pembangunan tempat ibadah ini diatur dalam SKB 2 Menteri. Akan tetapi yang salah bukan SKB-nya, pelaksana daripada aparat, baik itu yang pusat maupun aparat penegak hukum dan juga pemerintah setempat inilah yang tidak melakukan apa yang termaktub di dalam SKB 2 Menteri tersebut. Sehingga yang disalahkan SKB-nya bukan. Kalau tanpa ada SKB ini, justru kesulitan aparat penegak hukum yang waras ini mau melakukan langkah-langkah karena undang-undangnya tidak ada. Nah, ini undang-undangnya sudah ada. Akan tetapi, pemerintah setempat dan juga aparat setempat banyak yang cari aman. Terlebih-lebih menjelang tahun politik. Saat ini tahun 2002 akhir. Sebentar lagi 2024. Pilkada serentak, pilek serentak, pilpres, juga pemilihan DPD. Masing-masing calon kontestan ini memelihara konstituantenya. Dan yang paling parah apabila mereka menggunakan politik identitas. Yang mana identitas ini dipolitisasi sehingga cenderung adanya polarisasi di dalam masyarakat. Bicara tentang intoleransi di Cilegon ini, sebagai wali kota adalah pemimpin di daerah tersebut. Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara bagian dan juga bukan negara kerajaan, tetapi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang mana
hukum tertinggi pada bangsa dan negara ini ada pada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Tidak ada dan tidak boleh satupun, baik itu pemerintahan provinsi maupun pemerintahan daerah, baik kabupaten maupun wali kota, melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang telah disahkan oleh DPR RI. Salah satunya yaitu tentang SKB 2 Menteri dan juga tentang pembuatan tempat ibadah. Di dalam SKB 2 Menteri disebutkan, apabila ada warga negara Indonesia di satu tempat, dimanapun, termasuk di Cilegon, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau T, tanpa ada diskriminasi. Ini semuanya adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang harus dipahami oleh pemimpin-pemimpin daerah dan juga calonnya nanti di tahun 2024. Makanya ini perlu setiap calon DPR, setiap calon kepala daerah, calon presiden, calon gubernur, kalau menurut Gus Dur seharusnya dilampirkan dan punya sertifikat kelulusan di Lemhanas agar melek hukum, agar melek nilai-nilai kebangsaan. Tidak semaunya sendiri seperti di Cilegon ini, seorang wali kota hanya ditekan oleh beberapa kelompok turut tanda tangan di dalam apa? Penolakan pembangunan gereja tersebut. Seharusnya apabila wali kota ini memahami dengan apik nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan, menyampaikan di dalam publik, wahai masyarakatku sekalian, memang dulu di antara kalian ada yang memilih kami dan juga ada yang tidak. Akan tetapi, begitu saya menjadi wali kota, baik di Cilegon, di Surabaya maupun di mana saja, hendaklah menyatakan, saya sebagai kepala daerah, ini harus memberlakukan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk Cilegon. Apabila di dalam SKB tersebut sudah ada warga sedikitnya 90 orang di tempat tersebut, 90 orang jamaahnya, dan sedikitnya 10 orang yang tinggal di tempat tersebut, dan minta restu dari masyarakat sekitar kurang lebih 60 orang. Apabila ini kurang, aparat setempat, aparat daerah, dan juga FKUB bisa membantunya agar warga negara yang hendak beribadah ini bisa memiliki tempat untuk beribadah. Tapi kenyataannya apa? Tidak demikian kan? Banyak sekali kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama. Mereka mempersulit. Yang lebih aneh lagi, padahal jamaah ini sudah ada 90 dan 10 di antara mereka berada di tinggal tempat ibadah tersebut, dan warga sudah merestui. Justru banyak sekali di kepala desa dimainkan, di kecamatan dimainkan. Nah, ini seharusnya kepala daerah memahami nilai-nilai Pancasila ini. Apabila ada kesulitan, bayangkan seperti di Cilegon ini, sudah 6.700 warga Kristen. Tidak ada satupun gereja yang resmi di Cilegon. Dan juga orang Katolik sudah 1.700 orang. Tidak ada tempat ibadahnya yang resmi. Nah, disinilah mari jadikanlah agama yang kita yakini ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan agama yang kita yakini menjadi egosentris. Seakan-akan agamaku paling benar dan yang lainnya salah. Dan yang lainnya adalah kafir. Dan yang lainnya adalah musuh. Hal-hal yang semacam ini perlu adanya terus digalakkan moderasi beragama. Terlebih-lebih kepada pimpinan daerah dan wakil-wakil rakyat yang ada. Agar apa yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ikanya dan Pancasilanya ini dapat berjalan apik.
Apabila semuanya bisa memahami semacam ini, maka tidak akan ada intoleransi lagi di Indonesia. Dan apabila kasus Cilegon ini ya tidak diselesaikan dengan apik, maka akan muncul intoleransi di tempat yang lainnya. Nah, di sini negara harus adil. Sekali lagi, negara harus hadir. Apabila negara tidak hadir untuk turut serta mengawal daripada SKB 2 Menteri ini, maka SKB 2 Menteri yang ada bukan menjadi perangkat undang-undang hukum bagi umat beragama di Indonesia. Apabila negara tidak hadir, tidak bisa untuk mengawal undang-undang daripada SKB 2 Menteri ini, justru SKB 2 Menteri ini menjadi bumerang bagi kelompok minoritas di dalam mendirikan tempat ibadahnya. Tapi bila negara hadir, SKB ini merupakan cara yang apik mengatur secara baik warga negara di Indonesia ini di dalam beribadah. Contoh soal kalau di tempat Gus ini ya, di Panimbang sini. Nah, ini paling orang Cinanya 1-2 ya, yang jual toko-toko bangunan besar itu. Yang lainnya nggak ada. Semuanya warga sini. Lah kalau hanya 2-3 orang ya, terus bikin gereja. Lah itu mungkin ya gampang-gampang sulit lah. Tapi kalau di Cilegon ini ya, ini 1.700 orang Katolik. Kalau beribadah di Serang, 6.700 orang Kristen. Kalau beribadah ke Serang. Iya, kalau mereka yang punya mobil. Kalau kayak Gus begini ya, dulu punya mobil. Kena pandemi 3 tahun mobil nggak ada. Lah, gara-gara dipersulit ya untuk mendirikan tempat ibadah. Akhirnya orang-orang non-muslim kan kasihan mereka tidak beribadah. Padahal negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ini mungkin kata pengantar dari Gus. Nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Dan hadir di sini ya Bapak Pendeta, Pak Pendeta Doni. Beliau ini dulu mantan ketua gereja-gereja di Cilegon sana ya. Tahu banyak betul bagaimana suka dukanya menjadi pendeta di Cilegon. Termasuk Pak Weningke ini ya, 35 tahun hidup di Cilegon, sampai detik ini belum punya tempat ibadah. Kayaknya stres Pak Weningke ini sampai sekarang melihara kambing aja. Ya, untuk menutup daripada webinar kata sambutan ataupun pengantar diskusi ini, mari sama-sama kita dengarkan ceramah daripada Gus Yakut ya. Apabila ceramah ini tidak sampai terrealisasi, ini adalah menteri. Di mana muka dan marwah Kementerian Agama Indonesia kita. Monggo Mas Rul, tolong dihidupkan ya videonya Menteri Agama.